Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikmah dari SMPN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang konsep DST-NAT yang sebelumnya kita sudah belajar tentang source NAT. Nah, di konsep DST-NAT ini kita akan membuat nanti topologi bahwa klien lokalnya, kemudian klien IP public, kemudian web server, dimana nanti di sini kita akan membuat rule bahwa bagaimana kalau misalnya si klien IP public mau mengakses si routernya ini, maka dia akan diarahkan ke web server. Dan begitu juga si klien lokal yang coba mengakses interface router yang mengarah ke sini, maka dia akan diarahkan ke web server. Settingan klien dalam hal ini kita menggunakan Emacs menggunakan si Chrome. Nah, di sini kita menggunakan ini satu nih, number node-nya 1, kemudian interface-nya kita kasih adalah yang ini 1.2, gateway-nya kemudian RDP. Klien 2 juga public, kita menggunakan Emacs-nya Chrome, kemudian kliennya ini public, kemudian IP address-nya kita ibaratkan ini dari IP public 203.12.11. kemudian interface-nya kita set static, diarahkan ke gateway. Nah, yang untuk Emacs Ubuntu desktop kita pakai yang desktop untuk servernya karena uji coba web server. Kemudian IP address-nya kita kasih 10.10.00, gateway-nya ke 10.1, ini 10.2, kemudian RDP. Nanti kita setting di IP address-nya. Oke, kita coba simulasikan. Di sini kita akan membuat node yang pertama, yaitu yang Chrome-nya ini klien lokal, klien lokal 1. Ini kita kasih servernya di desktop. Nah, ini klien desktop. Selanjutnya ini kita arahkan ke Chrome ya, Emacs-nya kita pilih yang Chrome, yang ini, yang Chrome. Kemudian Ethernet-nya kita kasih 3 karena defaultnya dia itu dari si Docker-nya. Kita kasih IP 172.16.1.1/24. ini si klien ya, berarti 2/24. kemudian gateway-nya ke 172.16.1.1, DNS-nya 888, kemudian primary console-nya RDP karena dia basisnya GUI ya, si Chrome ini. Kita harus nge-remote-nya RDP, kemudian kita save. Oke, ini klien yang pertama sudah. Kemudian node yang kedua kita buat routernya, router utama, kita kasih namanya router utama. Kemudian ikonnya biarkan ini, kita kasih winbox, interface-nya kita kasih 5. Oke, kemudian kita save. Ini langkah yang kedua. Kemudian klien public, ini kita kasih klien public 1. Kemudian ini kita kasih desktop, Ethernet-nya kita kasih 3.
ini kita kasih IP-nya 203.11.11.2/24, kemudian gateway-nya 203.12.11.1, kemudian DNS-nya kita arahkan ke 888, kemudian RDP, kemudian kita save. Oke, udah ada. Terakhir kita ambil internetnya dengan manajemen cloud, kita save. Oke, selanjutnya satu lagi kita pilih servernya, Ubuntu desktop, web server 1. Server 1 ini kita kasih server inilah ya. Kemudian interface-nya kita kasih 3, ini 10.10.10.2/24, kemudian gateway-nya 10.10.10.1, DNS-nya 8888, kemudian ini kita SSH, kita save. Oke, langkah pertama kita hubungkan dari internet ke routernya, kemudian dari router utama ke lokal Ether 2 kita urutin aja, yang dari sini ke Ether 3, kemudian yang dari sini ke Ether 4. Oke, sudah kita simulasikan seperti ini. Kita kasih note dengan judul 6 lab 6.8 firewall NAT dengan DST NAT. Oke, itu kita kasih judulnya, kita bold, kemudian kita oke, kita kasih judul, kemudian kita buat nama kita untuk read-nya. Kemudian kita miringkan tulisannya biar lebih bagus ya. Oke, udah selesai. Ini kita coba akan isi IP addressnya yang arah ke lokal. Ini kita kasih 172.16.1.0/24, kita apply. Kemudian yang ke arah sini kita kasih 203.12.11.0/24, kita apply. Kemudian yang ke bawah kita kasih 10.10.10.0/24. Oke, kita apply. Selanjutnya kita jalankan si routernya. Oke, kita jalankan. Oke, kita tunggu prosesnya sudah selesai. Oke, kemudian kita akan konfigurasi. Yang pertama itu adalah di router utama. Oke, di router utama ini kita akan set IP addressnya dari ETH2, ETH3 sama ETH4. Kita coba tunggu, masih proses booting.
Oke, kita login sebagai admin, passwordnya kosongkan, kemudian tunggu beberapa saat. Oke, kita pilih no, Ctrl C, Ctrl L, Ctrl L. Kita isi identitasnya, name, router 1, nama kita, kemudian IP addressnya kita coba cek dia udah dapat dari internet ya, dari internet. Kemudian kita coba ping ke 8888. Oke, udah replay. Selanjutnya kita setting IP addressnya 172.16.1.1/24, interface ether 2. Oke, IP address, add address 10.10.10.1/24, interface ether 3. IP address, add address 203.12.11.1/24, interface ether 4. Oke, kita verifikasi dengan IP address print. Oke, kita cek di topologi 16.1 ke ether 2, 10.1 ether 3, 23, 12, 11 ether 4. Oke, kemudian kita coba ping ke 172.16.11.1.2. Ya, reply ya ke arah klien sini, klien lokal ini. Kita coba ping ke 10.10.10.2. Oke, reply ke arah bawah sini ke web server. Kita coba ping ke ether 4 203.12.11.2. Oke, reply. Oke, jadi koneksi antara si klien ke router dari web server ke sini, dari sini udah terhubung ya. Langkah selanjutnya adalah kita setting NAT. IP firewall NAT, exchange, supaya apa? Supaya si kliennya connect ke internet gitu. Source NAT, out interface. Out interface-nya kita bisa melihat di sini yang ke internet adalah ether 1. Ether 1, access-nya masquerade. Oke. IP firewall NAT print. Oke, source NAT, access-nya masquerade, out interface ether 1. Selanjutnya adalah kita masuk ke web servernya. Langkah dari sini, dari router ke sini. Jadi di firewall NAT ini, di extend NAT misalnya dari public ini mau ngakses si router gateway yang di sini, maka diarahkan dia ke web server. Kalau misalnya sebelumnya kalau kita ngakses dari klien ini ke router gateway ini kan dia webvik ya, tampilan dari si routernya. Makanya kita belokkan ke web server aja gitu. Cara setting web servernya bagaimana? Kita double klik, kemudian kita tunggu. Oke, langkah pertama kita coba ping ke 88. Udah connect belum ke internet? Alhamdulillah udah connect. Kita clear. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita update apt update. Gunanya buat apa? Untuk mengupdate si paket-paket yang ada di Ubuntu tersebut. Jadi ketika kita mau download nanti satu aplikasi, kita ngambil dari repository si lokal
dari si Ubuntu-nya. Ini kita tungguin sampai dia kembali ke root, dan bentuknya itu hashtag seperti ini. Mudah-mudahan tidak ada yang error. Jadi ketika kita ngupdate satu paket, ini tergantung dari koneksi internet kita gitu. Kalau koneksi internetnya kita cepat, maka di sini juga downloadnya dia akan cepat. Oke. Kita tungguin proses update paket di Ubuntu-nya, di Ubuntu server. Ini kita tunggu sampai 100% ya. Ini 58, 59, 62. Jadi ini paket-paket yang di download sama dia. Main paket, restrict, release, universe, release, AMD 64 paket, dan sebagainya. Oke, ini get ini. Bentar. Tarik lagi. Oke. Nah, ini udah mau selesai. Nah, ini ada warning, ada beberapa file yang tidak bisa download. Kita coba sekali lagi untuk memastikannya, dan berarti ini ada error sedikit. Biarkan aja. Kita clear. Langkah yang berikutnya adalah kita install web servernya dengan perintah apt install nginx. Jadi bisa nginx, bisa Apache 2. Di sini saya demokan nginx. Oke. Oke. Di sini web servernya kita yang desktop ya. Tuh. Kita clear. Oke, kita coba nambahin satu lagi yang desktop. Jadi biar kelihatan ininya. Server 2. Oke, ini 3. Ini 10.10.10.3/24 10.10.10.1. Ini desktop ya, desktop 888. Kemudian konsolnya kita kasih RDP. Oke, kita save. Oke, saya akan coba. Ini kebetulan tadi salah, ini ngambil ininya, source-nya kita ngambil yang server aja. Sebenarnya sama aja, cuma di sini nanti dia nguji web servernya. Di sini basisnya teks. Kalau misalnya di sini kita mau uji, dia coba, ini dia desktop ya. Oh, ini desktop, berarti RDP-nya nih. Oh, salah. Oke, kita coba matikan dulu, kemudian kita edit RDP-nya jalan enggak. Sini RDP seharusnya. Kemudian kita save, kita start. Kita reconnect.
Nah, ini resikonya kalau udah dia salah dari awal ya. Ini kita matiin dulu. Kita konfigurasi yang di web server 2, kita edit, kita cek dulu ini desktop, kemudian yang di sininya primary-nya RDP. Oke, kita start. Kita akan coba download di web servernya yang basisnya desktop. Oke, tampilannya seperti ini. Kita masuk ke sistem tool Met terminal. Oke, sudo min i admin IP address print. Ops, IP address ya 10.10.3 ya, 10.10.3. Kita clear, kemudian kita ping 88. Wih, destination host unreachable. Kita ping ke 10.10.10.1. Oke, kita coba cek. Ini ether 1. Oh, salah. Satu, dua, tiga, empat, lima. Oh ya, ini kita start aja. Kita setting di ether 5 nya. Ini saya hapus saja. Oke, kemudian di sini ether 5. Ether 5 berarti kita set di routernya dulu. IP address print, kemudian ether 3, IP address set 2, interface ether 5, IP address print. Oke, IP firewall NAT print. Oke, kita coba ke server 2. Oke, kita coba simulasikan lagi dari menu sistem tool Met terminal. Sudo min i min, kemudian IPA ini 10.10.3 ya, 10.10.3. Kita clear, kita coba ping ke 88. Apa dia udah berhasil? Oke, udah berhasil ya. Langkah pertama adalah apt update. Oke, apt update. Selanjutnya bergeser-geser lagi. Ini kita set lagi IP-nya. Sepuluh dot 10.10.10.0/24. kita play. Ini ether 5 ya, karena tadi ada kesalahan. Oke, kita coba cek masih ngedownload paket. Kita cek materi.
desktop RDP, ini kita setting IP addressnya meter 234, kita ping ke 88, kemudian NAT-nya, kemudian kita cek IP addressnya, kita ping, kemudian kita update. Kita baru ke langkah 11. Yang ke-12 nanti kita install Nginx. Setelah itu kita restart paket tersebut, kemudian cek statusnya. Selanjutnya kita uji coba di webnya IP 10.10.3 ya tadi. Oke. Udah selesai, kita coba clear, kita coba update kembali. Oke, masih ada error, kita biarkan saja. Langkah selanjutnya kita install web servernya. Perintahnya gimana? apt install Nginx. Nginx boleh, Apache 2 boleh. Di sini saya demokan Nginx. Oke, kita pilih yes. Kemudian kita enter. Kita tunggu paketnya dia download sampai benar-benar 100%. Oke, kita clear. Selanjutnya kita restart Nginx-nya dengan perintah etc init.d Nginx restart. Oke, restart Nginx, statusnya oke. Selanjutnya kita cek statusnya. Status, nah di sini dia udah running. Nginx is running. Oke, kalau misalnya kita uji coba di webnya, kita buka IP server kita, maka dia sudah ada tampilan web server. Kita masukkan IP-nya, IP server kita 10.10.3. Nah, welcome to Nginx. Jadi ini tampilan dari si web servernya kita. Jadi di sini web server yang kita udah buat di sini. Jadi setiap si klien ini mau ngakses gateway di sini 203.12.11.1, maka akan diarahkan, diblokkan ke web servernya kita. Jadi tampilannya adalah Nginx. Caranya bagaimana? Kita tambahkan rule di router utama. Nah, kalau misalnya di klien lokal, kalau kita mau ngakses si router kita ini dari si klien ini lah, mau coba ngakses si gateway ini, kita coba cek terlebih dahulu. Seharusnya kan kalau misalnya kita akses 172.16.1.1, maka dia arahkan ke router kita kan, ke router sini, gateway sini gitu. Jadi ketika si klien ini mau ngakses ini, kita arahkan ke sini nih, ke servernya kita. Jadi mau nggak mau kita tambahkan dulu di router utama gitu. Perintahnya adalah IP firewall NAT print. Di sini kita baru ada satu rule. Rule yang kedua adalah bagaimana supaya dari si klien lokal ini mau ngakses si gateway kita arahkan ke web server kita yang ada di sini. Caranya IP firewall NAT add chain, chainnya dstNAT. Jadi tujuannya kemana, destinasinya kemana, kemudian actionnya dstNAT, actionnya dstNAT, kemudian to address diarahkan ke server kita berapa, 10.10.3. kemudian protokolnya apa, protokolnya TCP
kemudian destination addressnya 172.16.1.1 in interface. Ether berapa nih yang arah dari si klien mau coba ngakses si router kita? Ether 2 yang ini, Ether 2. Oke, IP firewall NAT print. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, chainnya adalah DST-NAT, actionnya juga DST-NAT, addressnya. Jadi ini kita arahkan ke servernya kita ketika orang-orang mau ke ngakses si gateway kita 172.16.1.1 in interface. Jadi setiap paket yang dari Ether 2 sini, dari Ether 2 sini in ke sini. Jadi ketika dia mau coba ngakses ini, berarti dia mau ngakses si routernya kita gitu. Kalau kita lihat di sini tadi kan tampilannya webpick, kita arahkan ke web servernya kita. Nah, kita uji coba nih di klien lokal dari sini. Sini kan kita tadi 172.16.1.1 diarahkan ke sini, ke mikrotiknya kita. Kalau kita tambah tab baru 172.16.1.1, kemudian kita enter, maka dia masuk ke welcome to Nginx yang ada di servernya kita. Kenapa? Karena rule-nya di sini dibelokkan ke 10.10.3 gitu. 10.10.3 mana si servernya kita? Servernya kita tadi itu IP-nya IPA adalah 10.10.3. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita uji coba dari si klien publik? Klien publik ini juga mau ngakses ke sini nih, 203.12.11.1 di sini. Ini juga kita belokkan ke sini nih, ke server kita. Kita coba akses dulu klien publik 1. Ini yang arah publik, yang tadi yang dari lokal ya. Sebentar. Ini nih, saya belum dapat ketemu nih kalau dia supaya tidak bergeser-geser. Oke, ini klien publik kita. IP routernya kita adalah 203.12.11.1. Dia akan mengarah ke webpick dari si router kita gitu. Nah, kita coba belokkan bagaimana? Ini IP firewall NAT, add chain, DST-NAT, actionnya DST-NAT juga, protokolnya TCP, to address. Jadi kita arahkan ke address ke server kita 10.10.3, kemudian destination addressnya gateway 203.12.11.1 in interface Ether 5 kalau nggak salah. Nih, Ether 4 ya, sorry, Ether 4 yang ke arah ke publik. Ini kita kasih 4, kemudian kita cek IP firewall NAT print. Oke, di sini kita lihat bahwa setiap orang yang mau ngakses 203.12.11.1 itu akan diarahkan ke 10.10.3 di Ether 4. Kita coba cek di sini. Kita buka tab baru. Sebelumnya kan kita ke router webpick ya. Kita tab baru 203.12.11.1. Kita enter. Nah, dia akan berhasil diarahkan ke Nginx kita. Oke, itu konsepnya untuk DST-NAT. Jadi setiap paket yang dari sini
kita belokkan ke web servernya kita, atau paket yang dari sini mau ngakses si router gateway kita belokkan ke web servernya kita. Oke, mungkin itu untuk materi kita tentang lab 6.8 firewall NAT dengan DST NAT. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini tadi untuk materinya ya. Nih. Oke, ini 203. Tugasnya buat tutorial tentang firewall DST NAT dengan membuat topologi 3 buah klien. Yang tadi saya demokan 2, kalian tambahkan nanti 1 lagi. Upload tugasnya di blog sama di YouTube. Demikian materi kita untuk hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.